Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nafa Arifah Ramadhania, NIM 195025 dari kelas 2A Remika. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester entrepreneurship. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu digital marketing. Pengertian digital marketing. Pengertian digital marketing menurut para ahli adalah suatu aktivitas untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital dan internet, serta aktivitas sosial media dan website untuk menjangkau konsumen. Selanjutnya, konsep digital marketing. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO dengan cepat menjadi bidang yang punya spesialisasi tersendiri ketika digital marketing berkembang, dan juga yang paling cepat berubah karena mesin telusur terus menyempurnakan algoritma mereka untuk memberikan pengalaman penelusur yang lebih baik. Yang kedua, mengoptimalkan konten untuk pembaca website. Sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana orang membaca konten online versus cetak. Kebiasaan membaca online mempengaruhi segalanya, mulai dari SEO hingga desain. Yang ketiga, perencanaan konten. Mempelajari proses perencanaan konten dapat membantu Anda mencapai penguasaan konten. Anda akan menulis konten yang lebih baik karena Anda sepenuhnya memahami kebutuhan yang diinginkan target maupun bisnis Anda. Yang keempat, strategi konten corong penuh. Ada yang dikenal dengan model 3 corong dalam kegiatan pemasaran, yaitu menarik, melibatkan, dan mengonversi. Pembeli dalam tahap menarik, minat, mungkin tidak secara aktif mencari solusi. Mereka bahkan mungkin saat tidak sadar bahwa mereka memiliki masalah. Mereka yang berada di tahap keterlibatan sedang mencari solusi, meneliti opsi mereka. Mereka yang berada di tahap konversi telah membuat keputusan untuk membeli dan membutuhkan dorongan terakhir untuk solusi. Yang kelima, media sosial. Media sosial menjadi pilihan paling utama banyak pelaku bisnis ketika mereka memasuki digital marketing. Bisa dikatakan, media sosial adalah cara yang efektif untuk menjangkau target pasar dengan membangun pesona merek. Tidak hanya itu, media sosial juga memungkinkan Anda untuk mengetahui apa yang disukai dan dicari oleh target pasar Anda. Yang keenam, pay per click. Pay per click atau PPC adalah cara untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memprioritaskan konten Anda di atas orang lain. Google, Bing, dan Yahoo semuanya memungkinkan Anda menjalankan pay per click. Yang ketujuh, pengoptimalan tingkat konversi atau CRO. Pengoptimalan tingkat konversi atau CRO adalah seni dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna online Anda. Sebagian besar waktu bisnis menggunakan CRO untuk mendapatkan lebih banyak konversi atau prospek, obrolan, panggilan, penjualan, dan lain-lain dari lalu lintas situs web. Berikutnya tujuan dari digital marketing. Yang pertama, dapat meningkatkan pendapatan penjualan. Yang kedua, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi. Yang ketiga, mencapai tujuan merek, seperti meningkatkan kesadaran merek. Dan yang keempat, meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya, jenis-jenis digital marketing. Jenis digital marketing ada dua, yaitu yang pertama, push digital marketing, yang berarti beberapa strategi marketing yang masuk dalam kategori ini adalah pembuatan blog, website, beriklan di berbagai website, pengiriman email, promosi ke email konsumen, dengan juga pengiriman SMS berisi promosi produk ke nomor ponsel orang-orang. Dan yang kedua, pull digital marketing. Jenis pull digital marketing mengacu pada keaktifan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Para konsumen mencari informasi ini melalui website atau blog yang menyediakan informasi yang mereka cari. Selanjutnya, jika Anda ingin memulai digital marketing, kuasailah 7 skill ini.
Yang pertama, memiliki analisa yang bagus. Yang kedua, kemampuan mengolah dan visualisasi data dengan baik. Yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, kemampuan membuat berbagai jenis konten. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keenam, technical skill yang kuat. Dan yang terakhir, aktif di media sosial. Selanjutnya, bagaimana cara memulai digital marketing? Berikut 4 langkah untuk memulai digital marketing yang efektif. Yang pertama, definisikan dan tentukan profil target pelanggan. Mulai kenali target pelanggan, ketahui umur mereka, pekerjaannya apa, tempat tinggalnya di mana, kebiasaannya apa, dan karakteristik penting lainnya itu seperti apa. Dengan mengetahui dengan jelas target pelanggan, maka diharapkan channel digital marketing yang dipilih nantinya akan tepat sasaran sehingga hasilnya akan jauh lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua, tentukan tujuan output. Dalam memulai digital marketing, penting untuk menentukan tujuan output. Apakah untuk closing sales, mengenalkan brand, menambah pengunjung website, atau mendapatkan subscriber. Tujuan output dari digital marketing harus didefinisikan dengan jelas dan terperinci. Jangan sampai inkonsisten di tengah jalan karena akan menyebabkan bertambahnya biaya, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah pilih channel digital marketing yang cocok. Dalam memilih channel digital marketing, sesuaikan dengan kondisi budget pemasaran yang dimiliki. Ada beberapa contoh dari channel digital marketing yang bisa digunakan, seperti sosial media, sosial media marketing, email, video, konten, dan lain-lain. Kuncinya untuk memulai adalah kenali target pelanggan yang ingin ditargetkan dan sesuaikan dengan budget yang dimiliki. Sebagai contoh, jika pelanggan Anda adalah kaum milenial berusia 15-21 tahun, maka bisa menggunakan channel sosial media, baik itu melalui promosi sosial berbayar atau promosi akun sosial media yang tidak berbayar, melalui platform sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Pilihan channel akan menentukan keberhasilan dan efektif tidaknya kampanye pemasaran digital dalam menarget target pelanggan. Jadi, tentukan dengan bijaksana. Dan yang terakhir adalah eksekusi strategi digital marketing. Dengan mengeksekusinya secara disiplin serta mengevaluasi kinerja kampanye digital secara berkala, maka akan dapat mencoba berbagai alternatif strategi untuk meningkatkan performa dari digital marketing. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, cepat atau lambat, maka akan dapat menemukan the winning campaign dan kemudian bisa melakukan scale up dari kampanye pemasaran digital supaya tumbuh dengan masif dan cepat. Berikut merupakan contoh usaha kecil-kecilan di era digital, yaitu usaha hijab. Tren busana saat ini tidak cuma busana casual saja, namun pula memasuki ke style berbusana muslimah, ialah jilbab. Dari sudut pandang Islam, jilbab ialah baju yang harus dikenakan oleh segala wanita muslim. Jilbab juga mulai merambah dunia mode dengan bermacam tren serta style yang lagi populer di golongan dunia fashion. Bermacam desain terkini timbul dengan tren desain busana universal yang timbul dalam dunia fashion. Terima kasih. Sekian penyampaian tentang digital marketing dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.